Assalamualaikum, yuk lanjut yuk di Penang Bos Mafia bab 28. Sebelumnya terima kasih untuk sahabat semuanya yang selalu mendukung karya Virgo. Salwa bertambah bahagia begitu sampai di rumah. Ternyata kedua orang tuanya juga menyambutnya. Dia menoleh pada Raka. Raka hanya tersenyum. Terima kasih mas, batin Salwa dalam hatinya. Mereka saat ini tinggal di Jogja, di kediaman Raka. Rumah klasik yang sangat luas. Bahkan jika orang tuanya dan kedua sahabatnya menginap, kamar tamunya masih beberapa kosong. Tampak Salwa, ayah dan ibunya sedang melepas rindu. Ibu ini memang lebay. Biasanya juga Salwa kuliah, sebulan sekali pulang juga gak masalah. Ini baru seminggu pergi, udah sekangen itu. Goda ayah. Dalam hatinya, ayah juga rindu pada Salwa. Tapi tak menampakkannya malah menggoda ibu. Yo macem toh pak, Salwa itu kan anak kita satu-satunya. Dan sekarang udah jadi istri orang. Semoga selalu bahagia ya nduk, jawab ibu. Bu, ucapnya dan terdiam sebentar. Salwa kan anak ayah sama ibu. Insya Allah, Salwa tetap berbakti seperti biasanya. Salwa yakin Mas Raka gak keberatan. Ayah mendengar perkataan Salwa dan mendekat ke anaknya. Dok, Bapak bahagia jika memang demikian. Tapi ingat, kamu perempuan. Prioritas kamu sekarang suamimu. Kamu jadi istri yang solehah, itu adalah kebahagiaan dan kebanggaan ibu sama bapak, Dok, kata ayah sambil berkaca-kaca. Siapa sangka ternyata sedari tadi Raka memperhatikan mereka dan mendengar semuanya. Raka sangat lega. Dia merasa sekarang benar-benar merasakan bagaimana rasanya punya keluarga. Di ruang tengah ada Santi dan Ajeng yang senang sekali membuka oleh-oleh dari Salwa. Tony melihat mereka dan tampak acuh. Tetap dingin seperti biasanya, ucap Ajeng pelan sambil melihat Tony. Kenapa Ajeng? Tanya Santi. Nggak apa-apa, jawab Ajeng lalu berjalan menghampiri Tony. Mas Ton, sapa dia. Tony menoleh, tetap tanpa ekspresi. Mas, ini kata Salwa tadi buat Bang Tony. Sambil menyodorkan bingkisan kepada Tony. Tony menerimanya. Oke, thanks, ucapnya sambil mengangguk. Sebenarnya Ajeng ingin berbincang-bincang dengannya, tapi dia mengurungkan niatnya. Susah mencari topik pembicaraan dengan Tony, karena sifatnya yang secuek itu. Ajeng kembali menghampiri Santi, sambil terus menggerutu dalam hatinya. Kenapa sih cowok dingin kayak es gitu bisa buat gue berdebar gini? Batin Ajeng. 3 jam yang lalu, Tony menghubungi Ajeng lewat telepon. Saat itu Ajeng sedang siap-siap berangkat kuliah. Melihat layar HP-nya, ada panggilan dari Tony. Ajeng bersorak kegirangan. Halo, ini siapa ya?
Jawab Ajeng melalui telepon sambil menahan kesenangannya. Kamu gak save nomorku? Kata orang di seberang telepon yang tak lain adalah Tony. Enggak, ini siapa? Suaranya enggak asing. Mas Tony ya? Jawab Tony yang sangat singkat. Oke deh mas, biar gue save. Ada apa mas? Tanyanya. Hari ini luang gak? Tanya Tony. Ajeng langsung kaget, tak percaya dengan pertanyaan Tony barusan. Jangan-jangan Mas Tony mau ngajak kencan? Atau ngajak pendekatan? Slow Ajeng, slow. Batin Ajeng dalam pikirannya sendiri yang terus kegirangan. Aku luang kok mas, banget malah. Ya udah, ku jemput ya. Kita ke bandara, kata Tony. Bandara? Ajeng kelimpungan lagi, mulai menerka-nerka apa saja yang terlintas di kepalanya. Ajak Santi juga. Kita sambut Bang Raka dan Kak Salwa. Seketika kepercayaan diri Ajeng langsung runtuh. Iya deh mas, jawabnya lalu menutup panggilan telepon. Ajeng menghentakkan kakinya keras-keras di tempat tidur. Apa sih yang lo harapkan Ajeng? Kata dia yang bicara dengan dirinya sendiri. Yah, meskipun dia merasa kecewa dan malu, di sisi lain dia juga gembira mendengar Salwa pulang dari Turki. Dia rindu dengan Salwa dan muncul pikiran jahil ingin menghujani Salwa dengan banyak pertanyaan tentang pengalaman honeymoonnya. Kembali di waktu ini, Salwa menghampiri kedua sahabatnya di kamar tamu. Ajeng, Santi, ucapnya, lalu membantingkan badannya ke tempat tidur bergabung dengan mereka. Malah tidur di sini loh. Udah ada suaminya juga, goda Santi. Iya, aku kan kangen kalian. Kalian gak kangen sama aku? Ucapnya merengek. Wah, gimana di sana wah, seru gak? Tanya Ajeng. Intinya seneng gitu aja, jawabnya. Pelit banget sih lo wah. Ceritain dong rasanya gimana? Tanya Ajeng lagi yang terus menggodanya. Rasanya? Rasa apaan? Pura-pura dia San, kata Ajeng menepuk tangan Santi. Salwa malah terlihat salah tingkah dengan pertanyaan Ajeng. Tapi sesaat kemudian dia menjawab, kalau kamu pengen tahu, coba deh ta'aruf. Pacaran setelah nikah itu menyenangkan dan mendebarkan. Jawab Salwa antusias, tapi tak berniat menjawab apa yang Ajeng tanyakan. Tapi Salwa sesaat teringat kejadian dia bertemu dengan Viola di sana. Tapi banyak yang aku belum tahu tentang Mas Raka. Ucapnya lirih. Santi membaca kecemasan di raut muka Salwa. Maklum, kalian baru pengantin baru wah. Jawabnya dengan bijak. Salwa tersenyum dan merapatkan badannya di samping Santi. Lalu mulai beranjak bangun. Guys, selamat istirahat ya, kata Salwa dan berlalu pergi keluar. Salwa memasuki kamarnya. Kamar yang sekarang akan dia tempati dengan Raka.
Kamarnya begitu nyaman. Tentu saja beda jauh dibandingkan kamar di kosnya Salwa biasanya. Dia mulai merapikan barang-barangnya di sana. Tiba-tiba ada tangan kekar yang melingkar di perutnya. Oke, terima kasih semua. See you di bab 29 besok. Terima kasih semua.